Halo Sobat Elektro, berjumpa lagi dengan saya Riseko dalam channel Riseko Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakal ngebahas subjurusan dari teknik elektro nih guys. Terbagi menjadi dua, yaitu arus lemah dan arus kuat. Nah, bagi kalian mahasiswa teknik elektro nih yang masih bingung mau masuk jurusan atau subjurusan arus lemah atau arus kuat, yuk ditonton video ini, mari. Oke, jadi teknik elektro itu dibagi menjadi dua seperti yang saya bilang tadi, yaitu arus lemah dan arus kuat. Dan ini bakal dibagikan pada sekitar pertengahan semester ya guys, sekitar semester 4, 5, atau 6. Dan ini dilakukan pada jenjang perkuliahan tentu saja. Perkuliahan universitas atau politeknik ya guys. Nah, namun ada beberapa juga universitas atau politeknik yang tidak melakukan pembagian ini arus lemah dan arus kuat. Jadi mereka menggabungkan antara dua subjurusan ini menjadi satu kesatuan, yaitu teknik elektro. Nah, jadi langsung saja kita lihat perbedaannya. Oke, pada dasarnya arus lemah akan mempelajari tentang sistem-sistem yang berhubungan dengan arus dan tegangan rendah ya guys, seperti tegangan 5 volt, 10 volt, 12 volt, 24 volt, dan tegangan-tegangan lainnya yang bersifat DC atau direct current. Sedangkan pada arus kuat akan mempelajari tentang sistem-sistem yang berhubungan dengan arus kuat atau yang bersifat AC ya, alternating current, arus bolak-balik, yaitu sekitar tegangan 220 volt, 380 volt, dan tegangan-tegangan tinggi lainnya seperti sampai ke kVA. Nah, jadi selanjutnya arus lemah itu akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan komponen elektronika ya guys, seperti resistor, elko, kapasitor, IC, dan lain sebagainya. Kemudian juga akan mempelajari sistem kontrol seperti microcontroller dan pemrograman. Sistem controller contohnya itu adalah Arduino, Raspberry, kemudian PLC, dan lain-lain sebagainya untuk mengkontrol dan memonitoring suatu sistem ya guys. Nah, kemudian pada arus kuat akan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan arus tinggi atau tegangan tinggi seperti sistem distribusi, instalasi listrik rumah, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian akan mempelajari motor listrik 1 pas, 3 pas, dan lain-lainnya. Kemudian juga akan mempelajari tentang yang namanya transformator, kemudian sistem distribusi, kemudian gardu induk, dan lain-lainnya. Terus juga akan mempelajari tentang pembangkit listrik ya guys pada arus kuat ini. Nah, selanjutnya untuk tingkat kesulitan nih guys, kalian masih bingung nih, lebih sulit arus lemah dan apa arus kuat. Nah, jadi kita bahas arus lemah dulu ya guys. Nah, arus lemah jadi akan mempelajari hal-hal yang agak sedikit lebih rumit daripada arus kuat ya guys. Kan tadi seperti yang saya bilang tadi, jadi arus lemah mempelajari hal-hal yang lebih detail, sistematis, dan juga terperinci ya guys. Jadi memang benar dibilang itu bahwa arus lemah itu lebih sulit daripada arus kuat. Jadi arus kuat itu hanya mempelajari hal-hal yang sudah ada atau sudah diterapkan ya guys. Jadi hanya kita terapkan saja untuk arus kuat, dan lebih detail lagi untuk pembelajarannya itu lebih banyak ke arus lemah ya guys. Jadi untuk perkembangan dan inovasi itu lebih banyak di arus lemah ya guys. Jadi arus lemah itu untuk perkembangannya sangat-sangat cepat ya guys. Jadi misalnya hari ini membuat sistem ini, maka pada beberapa hari kemudian itu sudah ada pengembangannya guys. Jadi memang benar bahwa arus lemah itu sedikit lebih sulit daripada arus kuat ya guys. Oke, nah selanjutnya untuk prospek kerja. Prospek kerja pada arus kuat itu sedikit lebih umum atau lebih banyak dibandingkan arus lemah. Kenapa? Karena pada industri-industri di Indonesia itu masih menggunakan atau kebanyakan menggunakan arus kuat ya guys. Jadi setiap industri yang di Indonesia itu pada umumnya memakai arus kuat, seperti contohnya listrik 1 pas, listrik 3 pas, kemudian ada motor listrik 1 pas, 3 pas yang memakai tegangan tinggi sekitar 220 sampai dengan 380 volt guys. Dan juga maka dari itu ini yang menyebabkan bahwa prospek pada arus kuat lebih umum dan lebih banyak daripada arus lemah ya guys untuk prospek kerjanya. Seperti contohnya pada hal-hal yang umum saja, stop kontak yang ada di rumah kita, instalasi listrik itu memakai tegangan 220 volt atau bisa juga disebut dengan arus kuat guys.
Nah guys, jadi prospek kerja dari arus kuat itu jadi sedikit lebih unggul dari arus lemah ya guys. Namun juga arus lemah itu bukan berarti tidak memiliki prospek kerja ya guys. Justru arus lemah itu sangat-sangat memungkinkan untuk prospek kerja untuk yang jenjang lebih tinggi lagi guys. Walaupun pada umumnya pada industri sangat jarang atau jarang sekali yang menerapkan arus lemah ya, kecuali itu mikrokontrol atau kecuali industri tersebut itu menggunakan sistem mekatronika guys atau robotik ya, pada sistem industrinya seperti Vesto, kemudian PT Vesto, kemudian PT-PT lainnya yang menggunakan arus lemah ya guys. Jadi arus lemah itu lebih kepada pengembangan dan inovasi ya guys, seperti jasa dan resparasi ya guys untuk arus lemah itu. Nah, jadi begitu guys perbedaan dari arus lemah dan arus kuat. Jadi pernah ada perkataan atau perkataan ya guys dari orang-orang yang bilang arus lemah itu lebih sulit daripada arus kuat, dan faktanya memang ada benarnya dan ada salahnya guys. Jadi sebagian garis besar itu ada benarnya. Jadi arus lemah itu untuk pembelajarannya lebih kompleks dan lebih terperinci ya daripada arus kuat, walaupun tidak semuanya sama. Nah, jadi itu guys perbedaan dari arus lemah dan arus kuat. Nah, gimana guys? Kalian masih bingung atau enggak nih guys dalam menentukan ingin masuk ke arus lemah atau arus kuat guys? Dan jika kalian masih bingung, kalian bisa komentar di video ini ya guys. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih. See you next time. Semoga bermanfaat. Salam elektro.